Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan diciptakan manusia itu oleh Allah dalam keadaan sempurna. Sempurna dalam artian bahwa manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal sekaligus diberikan yang namanya nafsu. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang hanya diciptakan dan diberikan oleh Allah hanya sebatas akal saja. Dan ada juga makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah hanya dibekali dengan nafsu tanpa dibekali akal. Nah, manusia oleh Allah diberikan kedua hal ini, akal juga sekaligus hawa nafsu. Maka daripada itu manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Jadi manusia dikatakan sempurna karena dibekali akal juga sekaligus dibekali dengan yang namanya nafsu itu. Sehingga dengan akal itu manusia bisa berpikir. Akal bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak dan mana yang batil. Maka manusia berpikir dengan akalnya. Sedangkan nafsu diciptakan oleh Allah, di dalam Al-Quran dikatakan yang namanya nafsu itu senantiasa selalu mengajak manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Maka daripada itu, sejarah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan akal ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika akal ingin dimasukkan maka ditanya oleh Allah terlebih dahulu. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh Allah kepada akal yang ingin dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam? Pertanyaan Allah adalah kepada akal, man ana wa man anta, kata Allah. Siapa aku dan siapa engkau, kata Allah. Maka akal menjawab pertanyaan Allah itu dengan penuh rasa tawaduk, dengan sadar diri bahwa akal itu adalah hambanya Allah. Maka akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi, kata akal. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Kemudian dimasukkanlah akal ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah ingin memasukkan yang namanya hawa nafsu ke dalam jasadnya Nabi Adam. Sama halnya dengan akal yang sebelum dimasukkan diberikan pertanyaan oleh Allah. Maka begitu pun juga yang namanya nafsu diberikan pertanyaan oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta, kata Allah. Siapa aku dan siapa engkau, kata Allah. Maka nafsu dengan congkaknya menjawab pertanyaan dari Allah itu, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Sehingga dengan congkaknya jawaban dari nafsu tersebut, sehingga nafsu tidak jadi dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan nafsu itu oleh Allah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan oleh Allah nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun. Diangkat kembali. Ingin lagi dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Dan diberikan lagi sebelumnya pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Nafsu menjawab, ana abdun wa anta rabbun. Saya ini hamba dan engkau Tuhan. Nafsu masih belum mau mengakui bahwa dirinya, bahwa nafsu itu adalah hambanya Allah, dan belum mau mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Sampai dimasukkan kembali nafsu itu ke dalam neraka. Sampai berulang kali seperti itu, berulang kali. Dan akhirnya nafsu dimasukkan juga ke dalam jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena dikaruniai dua hal sekaligus. Beda dengan makhluk Allah yang lain yang hanya diberikan oleh Allah nafsu saja tanpa diberikan akal. Dan begitu pun ada juga makhluk Allah yang hanya sekedar diberikan akal tanpa diberikan nafsu. Maka bersyukurlah kita oleh Allah diberikan akal sekaligus juga diberikan nafsu. Maka tugas kita yang paling berat itu adalah bagaimana kita harus menundukkan hawa nafsu kita yang tugasnya senantiasa mengajak kita kepada kejahatan. Yang senantiasa nafsu itu mengajak kita untuk selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah tugas kita yang sangat berat. Bahkan
Dikatakan oleh Rasulullah melawan hawa nafsu ini menjadi tugas kita, menjadi jihad kita yang sangat besar dibandingkan dengan jihad-jihad yang lain. Melawan hawa nafsu ini menjadi suatu perjuangan, suatu jihad yang sangat besar kata Rasulullah. Ya makanya karena manusia diberikan kedua hal ini, apabila manusia bisa menggunakan akalnya dengan baik dan bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada kejahatan, maka orang itu bisa saja pangkatnya melebihi makhluk Allah yang nama malaikat, yang oleh Allah hanya dikaruniai akal saja tanpa diberikan hawa nafsu. Maka jika kita bisa memanfaatkan akal kita untuk kebaikan, bisa berpikir yang baik, menggunakannya dengan baik, kemudian kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka bisa saja manusia itu pangkatnya akan lebih tinggi dari kedudukan malaikat. Begitupun sebaliknya, kalau sampai manusia tidak bisa memanfaatkan akalnya dengan baik dan juga dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka orang itu bisa saja kedudukannya menjadi lebih rendah dibandingkan hewan yang oleh Allah hanya dikaruniai berupa hawa nafsu tanpa diberikan akal. Maka daripada itu, tugas kita yang paling berat itu adalah bagaimana caranya agar kita bisa menundukkan atau mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jihad yang paling besar, perjuangan yang paling besar itu kata Rasulullah ialah kalau kita menang, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu pulang dari suatu peperangan, yaitu perang Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya yang ikut serta di dalam jihad, ya, di dalam peperangan, di dalam perang Badar tersebut, setelah pulang maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Kita ini kata Rasulullah baru pulang dari suatu peperangan yang sangat kecil. Ya, raja'na min jihadil asghar, kata Rasulullah. Kita ini baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika itu bahwa mereka baru pulang dari peperangan yang sangat kecil, padahal sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya perang Badar itu adalah suatu peperangan yang sangat besar ketika itu yang dihadapi oleh para sahabat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perang Badar itu adalah peperangan yang sangat besar, di mana ketika itu jumlah kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan orang-orang kafir, pasukan kaum Quraisy ketika itu, orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Berjumlah 1000 pasukan. Sementara orang-orang Islam ketika itu hanya berjumlah 313. Ini kalau ingin menang berarti kaum muslimin satu orang harus mengalahkan 3 orang kafir ketika itu. Jadi terjadilah yang namanya perang Badar ketika itu. Jumlah kaum muslimin yang hanya 313 harus melawan dengan jumlah kaum Quraisy, ya, jumlah kaum kafir Quraisy ketika itu 1000 orang. Jadi itu adalah suatu peperangan yang sangat besar menurut para sahabat. Ya. Akan tetapi ketika pulang dari perang Badar itu justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan roja'na min jihadil asghar, kata Rasulullah. Kita ini baru pulang dari peperangan yang sangat kecil ila jihadil akbar, dan kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Wah, heran sahabat ketika itu. Ya.
Gimana tidak heran, karena perang Badar itu menurut para sahabat adalah perang yang sangat besar dihadapi ketika itu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan perang Badar itu adalah perang yang sangat kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar, kata Rasulullah. Wah, heran para sahabat ketika itu. Di keheranannya itu akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa wahai Rasulullah yang engkau maksudkan dengan perjuangan yang sangat besar itu? Sedangkan perang Badar ini yang kita baru pulang adalah peperangan yang sangat besar yang kita hadapi, kata sahabat. Akan tetapi engkau masih mengatakan bahwa perang Badar itu adalah perang yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Bertanya seperti itu sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat, yang dimaksud perang besar itu, kata Rasulullah, jihadun nafsi, kata Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan perang besar oleh Rasulullah itu ialah jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu inilah yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai jihad yang sangat besar, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai suatu perjuangan yang sangat besar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu inilah perjuangan jihad yang sangat besar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jelas. Karena berjihad melawan hawa nafsu itu musuh kita dan musuhnya ada di dalam diri kita. Berjuang melawan hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Berjuang melawan hawa nafsu berbeda dengan berjuang melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Di perang Badar, orang-orang kafir Quraisy megang pedang, berjuang, maka kaum muslimin bisa siap-siap untuk melawan. Bisa juga angkat pedang kaum muslimin ketika perang Badar, yang alhamdulillah ketika perang Badar kaum muslimin menang ketika itu. Nah, tapi yang namanya berjihad, berjuang melawan hawa nafsu itu tidak perlu kita mengangkat pedang, tidak perlu kita memikul senapang. Akan tetapi berjihad melawan hawa nafsu itu senjatanya bukan pedang. Melawan hawa nafsu itu senjatanya bukan senapang. Melawan hawa nafsu itu senjatanya bukan meriam, bukan bom atom. Tapi justru bagaimana kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan dari dalam tubuh kita. Yang namanya nafsu itu tidak mungkin bisa dihilangkan dari diri kita. Karena memang takdir kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan kita oleh Allah, diberikan akal sekaligus juga diberikan nafsu. Sehingga yang namanya manusia yang masih hidup itu pasti punya kedua itu. Justru dengan kedua hal ini kita dianggap sebagai makhluk Allah yang sempurna. Kalau sampai hilang, wah itu bukan manusia berarti, ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa menundukkan hawa nafsu kita yang senantiasa selalu saja mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, sehat zahiran wa batinan, ya, dibimbing kita oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak kalah pentingnya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk selalu menundukkan, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Amin, Allahumma amin.